Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi trigonometri bagian ke-19. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu sudut rangkap trigonometri. Untuk memahami materi ini, sebaiknya teman-teman mempelajari kembali materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu materi rumus jumlah dan selisih dua sudut. Materi tersebut masih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di video ini. Untuk materi rumus jumlah dan selisih dua sudut, link videonya kami sematkan di deskripsi video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Materi yang ke-H, yaitu sudut rangkap trigonometri. Sudut rangkap trigonometri yang akan kita bahas di video kali ini, yang pertama sudut rangkap pada sinus, yang kedua sudut rangkap kosinus, dan yang ketiga sudut rangkap tangen. Yang pertama, sudut rangkap sinus. Untuk memahami sudut rangkap pada sinus, sebaiknya kita ingat kembali materi rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yang kita gunakan di sini yaitu rumus jumlah dua sudut pada sinus, yaitu sinus A ditambah dengan B sama dengan sin A cos B ditambah dengan cos A sin B. Kita punya sudutnya adalah A dan B. Kita ubah salah satu sudutnya menjadi A atau A menjadi B. Nah, di sini yang kita ubah atau kita ganti yaitu sudut B menjadi sudut A. Maka semua nilai B pada persamaan ini kita ganti dengan A, sehingga kita bisa tulis yaitu sin A ditambah B, dengan B-nya kita ganti dengan A, sama dengan sin A cos B, B yang ini juga kita ganti dengan A, ditambah dengan cos A sin B, B yang ini juga kita ganti dengan A. Sinus A ditambah dengan A nilainya adalah sinus 2A. Sin A cos A ditambah dengan cos A sin A nilainya adalah 2 sin A cos A. Nah, yang ini merupakan sudut rangkap dari sinus. Yang kedua, sudut rangkap dari kosinus. Untuk memahami sudut rangkap dari kosinus juga, kita ingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yang kita gunakan di sini yaitu rumus jumlah pada kosinus, yaitu cos A ditambah dengan B sama dengan cos A cos B dikurang dengan sin A sin B. Kita punya A dan B di sini, maka kita ganti nilai A-nya dengan B atau nilai B-nya dengan A. Di sini kita mengganti nilai B-nya dengan A, sehingga semua nilai B pada persamaan ini kita ganti dengan A, sehingga kita bisa tulis yaitu cos A ditambah dengan B. B yang ini kita ganti dengan A, sama dengan cos A cos B. B yang ini juga diganti dengan A, dikurang dengan sin A sin B. Dengan B yang ini juga kita ganti dengan A. Cos A ditambah dengan A nilainya adalah cos 2A. Cos A dikalikan dengan cos A nilainya adalah cos A kuadrat. Yang mana penulisan pangkat 2 pada trigonometri kita bisa tulis menjadi cos kuadrat A dikurang dengan sin A kali sin A nilainya adalah sinus kuadrat A. Nah, yang ini merupakan salah satu sudut rangkap dari kosinus. Kita menyebut ini sebagai salah satu sudut rangkap dari kosinus karena dari bentuk ini kita bisa kembangkan lagi sudut rangkap kosinus lainnya dengan menggunakan konsep identitas Pitagoras. Yang mana identitas Pitagoras yaitu sinus kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, dari bentuk yang ini kita bisa tulis yaitu sinus kuadrat A sama dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat A, dan cos kuadrat A kita bisa tulis menjadi 1 dikurang dengan sinus kuadrat A. Persamaan yang ini kita tuliskan kembali yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sinus kuadrat A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A yang ini, kita ubah nilainya dengan 1 dikurang dengan sinus kuadrat A, kemudian kita kurangkan lagi dengan sinus kuadrat A yang ini. Cos 2A sama dengan 1, kemudian negatif sinus kuadrat A dikurang dengan sinus kuadrat A, nilainya adalah negatif 2 sinus kuadrat A. Nah, yang ini juga merupakan sudut rangkap dari kosinus. Kemudian bentuk yang ini juga kita tuliskan kembali yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang dengan sinus kuadrat A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang dengan sinus kuadrat A yang ini.
kita ganti nilainya dengan 1 kurang cos kuadrat A. Maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A. Kemudian kita perhatikan negatif yang ini, kita kalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Negatif dikalikan dengan 1, nilainya negatif 1. Negatif dikalikan dengan negatif cos kuadrat A, nilainya adalah positif cos kuadrat A. Maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A, nilainya adalah 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Nah, yang ini juga merupakan sudut rangkap dari kosinus. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata sudut rangkap dari kosinus ada 3. Yang pertama adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sinus kuadrat A. Yang kedua, yaitu cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sinus kuadrat A. Dan yang ketiga, yaitu 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Yang ketiga, kita masuk sudut rangkap pada tangen. Untuk memahami sudut rangkap pada tangen juga, kita ingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut pada tangen. Yang kita gunakan adalah rumus jumlah dua sudut pada tangen, yaitu tangen A ditambah dengan B, sama dengan tangen A ditambah tangen B dibagi dengan 1 dikurang dengan tangen A dikali dengan tangen B. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita punya di sini sudut A dan sudut B. Kita ganti A-nya menjadi B ataupun sebaliknya, B-nya kita ganti menjadi A. Di sini kita ganti B-nya dengan A, maka semua nilai B pada persamaan ini kita ganti dengan A, sehingga kita bisa tulis yaitu tan A tambah B, B yang ini kita ganti dengan A, sama dengan tan A ditambah dengan tan B, B yang ini juga diganti dengan A, dibagi dengan 1 kurang tan A kali tan B, B yang ini juga kita ganti dengan A. Tan A ditambah dengan A, nilainya adalah tan 2A. Tangen A ditambah dengan tangen A, nilainya adalah 2 tangen A. Dibagi dengan 1, dikurang dengan tangen A dikalikan dengan tangen A, nilainya adalah tangen kuadrat A. Nah, yang ini merupakan sudut rangkap pada tangen. Nah, agar kita memahami bagaimana penyelesaian soal yang berkaitan dengan sudut rangkap pada trigonometri, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, jika sinus A-nya sama dengan 4/5, dengan sudut A-nya adalah sudut tumpul, maka yang ditanyakan adalah nilai dari cos 2A. Yang ditanyakan di soal ini yaitu cos 2A. Cos 2A merupakan sudut rangkap pada kosinus. Nah, kalau kita ingat tadi, sudut rangkap pada kosinus ada 3. Nah, kita memilih salah satu dari sudut rangkap tersebut, kita sesuaikan dengan yang diketahui di soal. Di soal ini, yang diketahui adalah nilai dari sinus A. Karena nilai sinus yang diketahui, maka sudut rangkap yang kita gunakan yaitu cos 2A sama dengan 1 dikurang dengan 2 sinus kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1, kita tuliskan kembali, dikurang dengan 2 dikalikan dengan sinus kuadrat A, yang mana sinusnya kita ganti dengan 4/5. 1 dikurang dengan 2, dikalikan dengan 4/5 dikuadratkan, kita kuadratkan masing-masing. 4 dikuadratkan nilainya adalah 16, dibagi dengan 5 dikuadratkan nilainya 25. 1 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 16, nilainya adalah 32, dibagi dengan 25. Yang ini kita samakan penyebutnya dengan 25, maka kita bisa tulis yaitu 1 dikalikan dengan 25, nilainya adalah 25, dikurang dengan 32, kemudian dibagi dengan penyebutnya yaitu 25. Pembilangnya kita kurangkan, 25 dikurang dengan 32, nilainya adalah negatif 7 dibagi dengan 25. Maka nilai dari cos 2A yaitu negatif 7/25. Contoh yang kedua, jika sinus A sama dengan 4/5 dengan sudut A-nya adalah sudut tumpul, yang ditanyakan adalah sinus 2A. Yang ditanyakan di soal ini yaitu sinus 2A, yang mana nilai dari sinus 2A sama dengan 2 dikali dengan sinus A dikali dengan cos A. Yang diketahui di soal ini adalah nilai dari sinus A, yaitu 4/5, sedangkan untuk nilai dari cos A-nya belum diketahui. Maka kita cari nilai dari cos A terlebih dahulu. Kita punya yang diketahui adalah sinus A, nilainya adalah 4/5.
Kalau kita ingat perbandingan trigonometri pada sinus, perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring. Kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku seperti ini, dengan sudut yang ini adalah sudut A. Kita punya sin A adalah 4/5 dengan sisi depannya 4 dan sisi miringnya 5. Sedangkan sisi sampingnya belum diketahui. Kita misalkan sisi sampingnya dengan X. Untuk mencari nilai X, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu X sama dengan akar dari 5 dikuadratkan dikurang dengan 4 dikuadratkan. 5 dikuadratkan nilainya adalah 25, dikurang dengan 4 dikuadratkan nilainya 16. 25 dikurang dengan 16 yaitu 9, akar dari 9 nilainya adalah 3. Maka kita punya nilai X-nya di sini adalah 3. Yang kita butuh adalah kosinus A, yang mana nilai dari cos pada perbandingan trigonometri merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Kita punya sisi sampingnya adalah 3 dan sisi miringnya 5, sehingga kita punya cos A nilainya adalah 3/5. Setelah kita mendapatkan nilai dari sinus A dan cos A, kita substitusikan ke persamaan sinus 2A yang ini. Sinus 2A sama dengan 2 dikalikan dengan sinus A nilainya adalah 4/5, maka kita ganti dengan 4/5. Dikali dengan cos A nilainya adalah 3/5, kita juga menggantinya dengan 3/5. 2 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3, nilainya adalah 24. Dibagi dengan 5 dikalikan dengan 5, nilainya 25. Sehingga kita punya nilai dari sinus 2A yaitu 24/25. Contoh yang ketiga, jika tangen C sama dengan 1/2 di kuadran 3, maka nilai dari cos 2C sama dengan titik. Yang ditanyakan di soal ini yaitu cos 2C. Kalau kita ingat sudut rangkap pada kosinus ada 3, yang kita gunakan yaitu 1 dikurang dengan 2 cos kuadrat C. Nah, yang kita cari di sini yaitu nilai dari kosinus. Di soal ini kosinusnya belum diketahui, maka kita cari nilai dari kosinus terlebih dahulu. Kita punya informasi di soal ini yang diketahui adalah nilai dari tangen C, yaitu 1/2. Kalau kita ingat, nilai dari tangen pada trigonometri merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Sudut yang ini adalah sudut C. Sisi di depan sudut C, nilainya adalah 1. Kemudian sisi di samping sudut C, nilainya 2. Yang kita cari adalah sisi miringnya. Di sini sisi miringnya belum diketahui. Kita misalkan sisi miringnya dengan sisi P. Untuk mencari sisi miring, kita menggunakan teorema Pythagoras. P sama dengan akar dari 1 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikuadratkan. 1 dikuadratkan nilainya 1, ditambah dengan 2 dikuadratkan nilainya 4. 1 ditambah 4 nilainya 5. Akar dari 5 kita tuliskan kembali sebagai akar 5, maka kita punya nilai P-nya adalah akar 5. Yang kita butuh adalah nilai dari kosinus C, yang mana pada perbandingan trigonometri, kosinus merupakan perbandingan sisi samping per sisi miring, dengan sisi samping pada gambar ini adalah 2, dan sisi miringnya adalah akar 5, sehingga kita punya cos C, perbandingannya adalah 2/5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari cos C, maka kita substitusikan ke persamaan yang ini, yaitu cos 2C sama dengan 1 dikurang dengan 2 dikalikan dengan cos kuadrat C. Dengan cos C-nya kita ganti dengan 2/5. 1 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 2/5 dikuadratkan, kita kuadratkan masing-masing. 2 dikuadratkan nilainya 4. Akar 5 dikuadratkan nilainya 5. 1 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 4, nilainya 8. Kita bagi dengan penyebutnya yaitu 5. Bentuk yang ini kita samakan penyebutnya dengan 5. Kita lakukan perkalian silang. 5 dikalikan dengan 1, nilainya adalah 5. Dikurang dengan 8, kemudian kita bagi penyebutnya dengan 5. 5 dikurang dengan 8, nilainya negatif 3. Dibagi dengan penyebutnya yaitu 5.
Sehingga kita punya nilai dari cos 2C yaitu negatif 3/5. Contoh yang keempat, jika cos C-nya adalah 3/13 di kuadran keempat, maka nilai dari tangen 2C sama dengan titik. Yang ditanyakan di soal ini adalah tangen 2C, yang mana untuk sudut rangkap pada tangen sama dengan 2 dikalikan dengan tan C dibagi dengan 1 dikurang dengan tangen kuadrat C. Yang kita butuhkan di soal ini adalah nilai dari tangen C, sedangkan di soal ini yang diketahui adalah cos C. Maka kita cari nilai dari tangen C terlebih dahulu. Kita punya yang diketahui adalah cos C 3/13, yang mana kosinus pada perbandingan trigonometri merupakan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Dengan ini adalah sudut C. Yang diketahui adalah sisi samping. Sisi samping dari sudut C nilainya adalah 3. Kemudian sisi miring dari sudut C yaitu akar 13. Maka yang kita cari adalah sisi depan dari sudut C. Kita misalkan sisi depannya adalah sisi P. Untuk mencari nilai dari P, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu P sama dengan akar dari akar 13 dikuadratkan dikurang dengan 3 dikuadratkan. Akar 13 dikuadratkan nilainya adalah 13, dikurang dengan 3 dikuadratkan nilainya 9. 13 dikurang dengan 9 nilainya 4, akar dari 4 yaitu 2. Maka kita punya nilai P-nya adalah 2. Nah, yang kita butuh adalah tangen C. Kalau kita ingat pada perbandingan trigonometri, nilai dari tangen merupakan perbandingan sisi depan per sisi samping. Dengan sisi depannya adalah 2 dan sisi sampingnya 3, maka tangen C nilai perbandingannya adalah 2/3. Nah, nilai dari tangen C yang ini kita substitusikan ke persamaan sudut rangkap yang ini. Tan 2C sama dengan 2 dituliskan kembali, dikali dengan tangen C, yang mana nilai dari tangen C tadi adalah 2/3, kita ganti dengan 2/3, dibagi dengan 1, dikurang dengan tangen kuadrat C, dengan tangen C-nya kita ganti dengan 2/3. 2 dikalikan dengan 2, nilainya 4, dibagi dengan 3, nilainya adalah 4/3. Dibagi dengan 1 yang ini, kita tuliskan kembali, dikurang dengan 2/3 dikuadratkan, kita kuadratkan masing-masing. 2 dikuadratkan nilainya 4, dibagi dengan 3 dikuadratkan nilainya 9. 4/3 kita tuliskan kembali, dibagi dengan bentuk yang ini, kita samakan penyebutnya dengan 9. 9 dikalikan dengan 1, nilainya 9, dikurang dengan 4, nilainya 5, kemudian kita bagi lagi dengan penyebutnya yaitu 9. Maka bentuk yang ini nilainya adalah 5/9. 4/3 dibagi dengan 5/9, 4/3-nya kita tuliskan kembali, kemudian pembagian yang ini kita rubah menjadi perkalian, maka 5/9 yang ini kita balik menjadi 9/5. 9 dibagi dengan 3, nilainya 3. 4 dikalikan dengan 3, nilainya 12, kita bagi dengan penyebutnya yaitu 5. Sehingga nilai dari tangen 2C yaitu 12/5. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.